Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Masih semangat belajar ya hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar kewajiban dan hakku sebagai warga negara pada muatan pelajaran PPKN, tema 4, subtema 4. Sebelum kita lanjut videonya, yuk kita sama-sama like, komen, dan share supaya video ini lebih bermanfaat. Kemudian, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Ananda di rumah jadi yang pertama tahu saat Pus Roro upload video baru. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menemukan kewajiban dan hak sebagai warga negara pada teks. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan kewajiban dan hak sebagai warga negara dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan kewajiban dan hak sebagai warga negara pada kehidupan sehari-hari dengan tepat. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, apakah anak-anak masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Apakah anak-anak tahu apa itu arti dari warga negara? Iya, contohnya kita ini adalah warga negara. Sekarang apa ya arti dari warga negara itu? Iya, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan atau tempat kelahiran. Mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara itu. Kemudian, kewajiban dan hak warga negara adalah meliputi pekerjaan, penghidupan yang layak, mempertahankan hidup, pendidikan, dan lain sebagainya yang akan dibahas dalam video ini. Jadi, anak-anak tonton video ini sampai selesai ya. Anak-anak, contoh kasus kewajiban dan hak sebagai warga negara yang pertama adalah terhadap jalan umum. Apa saja ya kewajiban dan haknya? Ya, ini dia kita mulai dari kewajiban terhadap jalan umum. Yang pertama, semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Yang kedua, wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Yang ketiga, wajib menghormati pengguna jalan lain. Yang keempat, wajib membawa SIM dan STNK. Yang kelima, wajib menggunakan pengaman seperti helm, sabuk pengaman, jaket, dan lain sebagainya. Kemudian, hak kita di jalan umum adalah yang pertama, hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan. Misalnya, jalan bersih, tidak rusak, dan tidak berlubang. Yang kedua, berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Yang ketiga, berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Yang keempat, berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Yang kelima, mendapatkan keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca cerita Siti ya, yang berjudul Siti Demam. Yuk kita baca bersama. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit.
Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Kemudian, contoh kasus kewajiban dan hak sebagai warga negara yang kedua adalah dalam hal kesehatan. Di dalam cerita Siti tadi, ada hak dan kewajibannya. Apakah anak-anak bisa menuliskan hak dan kewajiban di dalam cerita Siti tadi? Ya, ini dia. Yuk kita baca bersama mulai dari kewajiban dalam kesehatan pada cerita Siti. Di dalam cerita ada kewajiban pemerintah, yaitu yang pertama, mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Yang kedua, menyediakan tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat. Kemudian, kewajiban Siti di dalam cerita, yang pertama, Siti harus menjaga kesehatan. Yang kedua, Siti harus banyak minum air putih hangat. Yang ketiga, Siti harus memilih jajanan yang sehat. Yang keempat, Siti harus rajin mencuci tangan. Kemudian, ada juga kewajiban ibu, yaitu yang pertama, merawat Siti yang sedang sakit. Yang kedua, mengantar Siti ke puskesmas atau rumah sakit. Selain itu, ada juga hak yang didapatkan Siti dalam cerita. Yang pertama, Siti berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Yang kedua, Siti berhak diperiksa oleh dokter. Yang ketiga, Siti berhak diberi obat dan vitamin oleh dokter. Yang keempat, Siti dikompres dan diselimuti saat sakit. Contoh kewajiban dan hak warga negara yang ketiga adalah dalam hal beragama. Di sini, Udin memiliki teman-teman yang berbeda agama. Udin rukun dengan mereka. Udin wajib menghargai agama teman-temannya. Apa yang harus Udin lakukan agar dapat selalu hidup rukun? Ya, ini dia. Yang pertama, berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama. Yang kedua, saling menghargai satu sama lain dalam melaksanakan ajaran agama. Yang ketiga, menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama. Dan yang keempat, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Berikut ini adalah 5 hak yang berkaitan dengan agama. Yang pertama, hak untuk menganut agamanya masing-masing. Yang kedua, hak untuk menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing. Yang ketiga, hak untuk mendapat perlakuan yang sama terlepas dari agama yang dianut. Yang keempat, hak untuk mendirikan tempat ibadahnya masing-masing. Dan yang kelima, hak untuk meyakini agama yang diyakini tanpa paksaan dari orang lain. Sekarang, anak-anak perhatikan gambar ketiga anak ini ya. Pertanyaannya adalah, berasal dari manakah Edo menurut pakaian yang dia pakai? Dan dengan siapa ia berfoto, serta dari mana asal mereka? Ya, betul sekali, Edo berasal dari Papua. Edo berfoto bersama Udin yang berasal dari Jawa dan Beni yang berasal dari Melayu atau Sumatera. Edo bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Banyak hak yang telah ia peroleh, ia juga telah melaksanakan kewajibannya. Apakah anak-anak bisa menuliskan kewajiban dan hak Edo di rumah, di sekolah, kemudian dalam bertetangga, dan saat menjadi warga negara? Yuk kita tulis bersama dan kita baca bersama.
Yang pertama, di rumah kewajibannya adalah saling menghormati sesama anggota keluarga. Haknya mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Kemudian di sekolah, kewajiban kita atau kewajiban Edo adalah mematuhi tata tertib dan peraturan di sekolah. Haknya adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dalam bertetangga, kewajibannya adalah saling menghargai dan saling menolong. Haknya adalah mendapatkan bantuan saat mengalami kesusahan. Kemudian, sebagai warga negara adalah kewajibannya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Haknya memperoleh perlindungan dari aparat keamanan. Baik, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ananda yang menyaksikan video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.